merasa aneh, kenapa kerinduan saya tetap itu sampai tertumpah pada malam itu. Itu pada waktu itu juga merangkul saya. Kenapa sebenarnya? Kalau bisa sampai penyakit. Biar bagaimanapun, Nike Ardila dibesarkan oleh media. Mereka bagian yang tak terlepaskan dari karir dan keluarga Eneng. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk membalas jasa wartawan yang selama ini membantu Eneng. Demikian penuturan dari Bapak Raden Edi Kusnadi, ayahanda Nike Ardila dalam sebuah wawancara dengan BI akhir Maret 95 lalu. Ucapannya menyiratkan kematangan dan penghargaan yang besar terhadap jasa wartawan atas karir putrinya. Tidak heran lelaki yang ramah ini tak pernah bosan menjawab setiap pertanyaan yang menyangkut putrinya. Sebuah sikap terpuji yang layak ditiru. Sayang, sosok yang menyenangkan itu telah pergi menghadap Tuhan setelah menderita penyakit jantung dan paru-paru tanggal 25 Oktober 97. Pukul 2:58 dini hari di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Menurut Lia, menantu almarhum, sebelum meninggal dunia mertuanya sempat masuk ICU selama 2 kali. Yang pertama pada tanggal 7 Oktober, beliau mengeluh sesak nafas. Melalui penanganan intensif dari Dr. Hadi dan kawan-kawan, kesehatan beliau berangsur membaik. Pada tanggal 15 Oktober, beliau diperbolehkan pulang. Sebelum kembali ke Ciamis, tempat tinggal keluarganya, beliau sempat tinggal di Museum Nike Ardila di Bandung selama seminggu. Tetapi pada tanggal 21 Oktober 97, sesak nafas yang dideritanya kambuh lagi. Kali ini bahkan lebih keras. Ibu Nining Ningsihrat bersama Alan dan Deden, yang merupakan istri dan anak-anak beliau, sepakat membawa kembali ke ICU Rumah Sakit Al-Islam. Sayang, beberapa hari kemudian penyakit beliau semakin parah. Pada tanggal 25 Oktober 97, pukul 2:58 dini hari, beliau menghembuskan nafas terakhir pada usia 57 tahun. Selanjutnya, jenazah almarhum dimakamkan di Desa Imbanegara Ciamis, di samping makam sang putri tercinta. Kebetulan jauh sebelum meninggal dunia, almarhum sempat menyampaikan keinginannya agar dimakamkan di samping makam putri bungsunya. Bapak melarang saya menanam tanaman di tanah kosong samping makam Nike. Alasannya siapa tahu kalau dipanggil lebih dulu, bisa dimakamkan di sana, kata Ibu Nining menirukan ucapan suaminya. Ibu Nining sendiri terlihat tegar menghadapi kenyataan itu. Sedih ya sedih, tapi saya ikhlas. Kasihan melihatnya menderita terlalu lama, katanya lirih. Menurut Ibu Nining, meski beliau menderita 2 penyakit yaitu jantung dan paru-paru, tapi suaminya tidak pernah mengeluh, apalagi menyusahkan orang lain. Selama ini hanya sekali Bapak berucap, kenapa penyakit paru-paru yang dideritanya sejak lama tak sembuh-sembuh juga, katanya. Pasangan Bapak Raden Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat menikah pada tanggal 21 Juli 1966. Selama 31 tahun membangun rumah tangga, pasangan ini tak pernah sekalipun punya masalah besar. Selama menjadi istrinya, saya belum pernah melihatnya marah. Kalaupun marah, paling cuma sebentar. Urai wanita kelahiran Bandung 22 September 1939 ini. Meski setahun lebih muda, Bapak Edi Kusnadi lahir 21 September 1940, tapi kemampuan suaminya menjadi kepala rumah tangga sangat mengagumkan. Pokoknya tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan.
katanya. Hal lain yang tidak bisa dilupakan adalah kecintaannya kepada anak-anak. Semua anak-anaknya diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Tidak ada perbedaan di matanya, tambahnya. Satu lagi yang membuatnya disukai banyak orang adalah perhatiannya pada sesama, apalagi terhadap orang yang kesusahan. Banyak kesamaan antara sifat bapak dengan Nike, tapi yang menonjol adalah rasa sosialnya yang tinggi terhadap orang yang memerlukan bantuan, paparnya. Tidak heran, sesaat setelah tersiar kabar Bapak Raden Edi Kusnadi meninggal dunia, segenap masyarakat dari berbagai penjuru datang ke rumahnya untuk berbela-sungkawa. Yang membuat saya terharu, banyak di antara mereka dari pesantren, ucapnya. Bagi Ibu Nining, sosok suaminya memang istimewa dan tak mungkin tergantikan. Kecintaan dan kasih sayang terhadap keluarganya sangatlah besar, apalagi kenangan indah yang mereka lalui selama membina rumah tangga. Anehnya, di saat begini kenangan indah itu muncul lagi. Salah satunya ketika ia terjatuh dari boncengan suaminya saat naik motor berdua. Ngeremnya terlalu mendadak sehingga saya terlempar dari sadel motor. Lucunya, dia nggak sadar kalau saya terjatuh, kenangnya sambil menutup pembicaraan. Semoga semua kebaikan almarhum Raden Edi Kusnadi diterima oleh Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.